Sistematika laporan prakerin selanjutnya adalah membuat daftar isi. Daftar isi merupakan daftar yang berisi urutan bab, subbab, dan anak subbab dalam sebuah karya tulis, serta nomor halamannya. Daftar isi biasanya ditemukan di halaman sebelum awal karya tulis atau laporan. Sebelum memulai pembuatan daftar isi, pastikan dokumen Word-nya sudah disetting dengan ketentuan margin top 3 cm, bottom 3 cm, left 4 cm, dan right 3 cm. Untuk lebih jelasnya, buka video setting awal dokumen. Dalam sistematika ini, terdapat urutan-urutan isi dari laporan. Untuk memudahkan pengisian daftar isi, kita tinggal copy-paste urutan ini ke dalam dokumen Word. Dari mulai lembar pengasahan sampai dengan bab 4 kesimpulan. Setelah urutan isi laporan dikopikan ke dalam Word, tinggal rapihkan tulisannya dengan ukuran huruf 12, jenis huruf Times New Roman. Perataannya kita gunakan yang Just TV atau dengan menekan tombol Ctrl+J. Urutan isi laporan yang akan dibuat daftar isi ini masih terdapat beberapa nomor dan keterangan yang tidak perlu ditampilkan. Oleh karena itu, perlu dirapihkan dengan cara menghapus nomor-nomor tersebut dan menghapus keterangan yang tidak perlu. Di bagian atasnya ketikkan daftar isi dengan ukuran huruf 14 dan posisinya diketengahkan atau tekan tombol Ctrl+E, jenis huruf Times New Roman dan ditebalkan atau tekan tombol Ctrl+B. Urutan isi laporan yang akan dibuat daftar isi ini masih terdapat beberapa nomor dan keterangan yang tidak perlu ditampilkan. Oleh karena itu, perlu dirapihkan dengan cara menghapus nomor-nomor tersebut dan menghapus keterangan yang tidak perlu. Dalam membuat format daftar isi ini, sebenarnya ada banyak alternatif cara pembuatannya. Alternatif yang akan kita gunakan pada laporan kali ini adalah dengan mengkombinasikan dengan tabel. Caranya, blok urutan isi laporan mulai dari lembar pengesahan sampai dengan lampiran. Kemudian masuk menu Insert, pilih tabel, klik tanda panah kecil pada tabel, lalu pilih Insert tabel. Maka tampilan dokumen isi laporan akan berada dalam tabel. Langkah selanjutnya dengan menambahkan kolom tabel di sebelah kanan isi laporan dengan cara kopikan saja tabel yang sudah jadi dengan tekan tombol Ctrl+C. Lalu kursor ditempatkan di kolom akhir baris pertama, lalu tekan tombol Ctrl+P. Maka muncul dua kolom yang isinya sama, yaitu isi laporan pada dua kolom tabel yang berbeda. Tujuan dibuatnya kolom yang kedua adalah untuk mengisi nomor halaman dari isi laporan. Langkah selanjutnya yaitu pada kolom yang kedua, blok dari mulai lembar pengesahan sampai lampiran, kemudian tekan tombol Delete. Maka kolom yang kedua akan kosong. Agar memudahkan pengaturan tabel kolom daftar isi, layar dokumen Word diperkecil ke ukuran 30%. Lalu arahkan kursor ke atas ke pembatas kolom tabel. Geser ke sebelah kiri disesuaikan dengan isi laporan yang nantinya akan disisipkan titik-titik. Lakukan langkah yang sama pada kolom yang kedua, yaitu mengarahkan kursor ke pembatas kolom yang kedua, kemudian geser ke sebelah kiri dengan cara main drag. Aturlah sehingga sesuai dengan layar Word yang sudah disetting. Lihat video ini secara seksama. Jangan lupa, spasi dokumen daftar isi harus berjarak double. Dengan cara masuk menu paragraf kemudian pada spacing, pilih double, atau dengan menekan tombol Ctrl+2. Pada tampilan daftar isi ini, garis-garis tabel harus disamarkan atau ditiadakan supaya tidak terlihat. Caranya yaitu, blok terlebih dahulu seluruh tabel, kemudian pada menu bar Home terdapat bottom bar, klik segitiga kecil bottom bar. Lalu pilih No Border. Maka tampilan daftar isi akan terlihat seperti dokumen biasa. Tujuan utama dibuatnya daftar isi dalam bentuk tabel adalah supaya ketika menginput titik-titik untuk membubuhkan halaman bab atau subbab, akan dirasa mudah, tinggal masukkan titik-titik tersebut sampai mentok pada kolom tabel pertama. Lakukan penginputan titik-titik itu dari awal, yaitu dari lembar pengesahan sampai akhir, atau sampai bab 4. Setelah itu, lakukan penginputan halaman sesuai dengan halaman dokumen laporan prakerin. Dalam penginputan halaman, disarankan dilakukan setelah laporan prakerin selesai. Karena jika diinput di awal,
Kita belum mengetahui posisi naskah dokumen letaknya di mana. Untuk input halaman pada video ini hanya contoh. Setelah selesai lakukan penyimpanan dokumen, tekan tombol Ctrl+S, kemudian cari folder laporan prakerin, simpan dengan nama file 4, titik, spasi, daftar isi. Terakhir klik Save. Selamat mengerjakan.